Sementara itu, rekaman video terbaru menunjukkan helikopter militer Israel mendarat di helipad rumah sakit. Evakuasi medis udara bagi tentara Israel yang terluka di Lebanon telah menjadi operasi rutin di Rambam Healthcare Campus Haifa seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran di kota strategis Bin Jbeil pada pertengahan April 2026. Setidaknya 8 tentara dilaporkan terluka akibat serangan drone bunuh diri dan pertempuran jarak dekat di Lebanon Selatan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris saat ini menurutnya sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar Perdana Menteri Inggris ini muncul ketika militer AS mengumumkan memulai blokade semua pelabuhan dan daerah pesisir Iran Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran dan menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat Amerika Serikat dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump mengatakan, jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal yang tak menyenangkan akan terjadi. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario termasuk militer mereka. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی هست. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi Trump mengandung resiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika USCENTCOM sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak di antaranya USS France dan USS McFaul. Sementara itu, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaser, yakni di kota Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdareh, Isfahan, Koramabad, Siraj, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shabab 3 dan Heibar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari Amerika Serikat menyebabkan jumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini.
Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang Amerika Serikat-Iran pecah di perairan ini. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Indonesia.